Indonesia. Tadi kan kita berdua udah dari dokter gigi. Benar. Terus sekarang udah ada kerucil-kerucil. Say hi dong. Hai semuanya. Hai. Sekarang kenapa aku bawa anak-anak? Karena kita mau ke tempat di mana ini banyak banget kucing-kucing yang ada di kafe ini. Kucingnya macam-macam. Ngomong-ngomong, kamu takut kucing nggak ya? Enggak sih, aku Enggak. nggak takut kalau sama yang bulbulnya. Oh, nggak takut ya? Oke, baiklah. Agak ambigu kayaknya ya. Oke, baiklah. Ngomong-ngomong, ini tempatnya ada di Copycat Cafe. Ya. Di mana di sini banyak banget kucing. Siapa yang mau main sama kucing? Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja nih. Tapi sebelumnya kita udah ganti sepatu dulu. Udah. Supaya nggak bawa kotoran. dari Sama luar. tadi gue itu ya? Ah, ini nih. Kita pakai antiseptik dulu. Jadi tangannya cuci tangan dulu, cuci tangan. Iya. Nanti di dalam kita baru bisa main sama kucing-kucingnya. Oke, yuk kita masuk yuk. Hari. Mana tuh kucingnya? Tuh. Ambil. Ayo. Kok ini malah takut sih, kalah nih sama yang kecil-kecil nih. Iya, Ternyata lucu bulunya banget. banyak ya. Halo, Mbak. Iya. Ya kucing namanya kucing pasti bulunya banyak. banyak, ya kan? Aduh, Boleh. lucu banget. Ih, gemes-gemes banget. Ada yang lagi santai nih pemirsa. Sini, kita duduk-duduk santai sama kucing-kucing ini. Ayo. Gimana dokter? Kamu di tengah dong, sebelah kucing. Ayo, kamu. Bukan, kita aja yang kaget. Kucingnya juga kaget. Gak boleh berisik di sini, nanti kucingnya kaget. Aduh. Oke, kamu duduk mana? Sini. Ada ya, kamu di situ ya. Wah, Ania mana nih udah muter-muter nih emang nih. Ngomong-ngomong soal kucing-kucing ini, yang namanya pelihara kucing itu baik loh untuk kesehatan. Percaya nggak sih? Iya. Wah, makanya buat nah, nggak apa-apa. Karena sebelum kita sampai ke bulu ngomongin soal bulu nih, ya kan? Ini sebenarnya kalau kita punya peliharaan seperti kucing kayak gini nih bagus banget untuk kesehatan jantung. Jadi kan kalau kita punya peliharaan, misalnya kita pelihara kucing, ini kan menurunkan stres kita. Kalau suka ya, kalau takut mungkin stresnya meningkat ya. Cuma kalau suka memang bisa menurunkan stres, terus rasa kecemasan juga menurun. Akhirnya ini berdasarkan fakta penelitian, ini bisa menurunkan resiko serangan jantung sampai 30%. Wih, hebat kan? Iya. Udah gitu, ini buat anak-anak nih, ini bagus. Bagus. Soalnya ini ada penelitian di National Institute of Health yang mengatakan kalau anak-anak tuh dari usia dini udah dikenalin sama kucing-kucing, itu bisa menurunkan resiko alergi pada anak. Alergi apa? Kan biasanya anak-anak suka ada yang alergi makanan, alergi debu, alergi Kulit gitu kan? dingin. Ya, kamu juga suka punya alergi kan, Tiara kan? Nah, itu bisa turun resikonya. Jadi kalau makin dini dikenalkan, Juga Ania ada alergi. iya, Nia juga ada alergi, makanya saya suka ajakin ke sini-sini nih biar dia terpapar imunitasnya. Apalagi kalau misalnya anak-anak tuh kan daya tahan tubuhnya masih rendah. Kalau dikenalkan dengan yang kucing-kucing yang bersih gini ya, yang sudah terjaga. Ini kan Mbak Jessica, di sini kan kucing-kucingnya udah bersih semua kan ya? Iya. Ini kan kelihatan nih sehat-sehat, dimandiin rutin. dicek dokter juga. Vaksin, ya Vaksin, kan? rutin. Vaksinnya lengkap. Jadi ini bisa membantu daya tahan tubuh anak makin baik, terjaga gitu. Ini makanya nih sampai ajak anak-anak, ponakan sini gitu. ya. Terus dokter aku mau tanya nih, mitos atau fakta? Apa? Jadi kalau yang suka kucing gitu katanya jadi mandul gitu dokter. Oh, Benar nggak sih? kira-kira itu mitos atau fakta pemirsa? Menurut kamu? Nah, ayo, apa Fakta gini? deh. Kok fakta? Iya, karena ada temen aku yang suka kucing terus dia nggak hamil. Oh, nggak ambil Ada yang begitu temen Aduh, aku gitu. sebenarnya nggak perlu khawatir. Itu jawabannya adalah Hah? mitos. Kenapa mitos? Mitos, karena sebenarnya nggak ada hubungannya nih kalau misalnya kita pelihara kucing selama kucingnya itu bersih, terjaga, kita juga menjaga kebersihan tubuh dengan baik, daya tahan tubuhnya baik, itu nggak perlu takut untuk pelihara kucing. Karena sebenarnya toxoplasma itu kan yang dikaitkan dengan kucing,
dengan kemandulan tuh adanya kuman toksoplasma. Iya. Nah, kuman toksoplasma inilah yang bisa masuk sampai ke reproduksi wanita sebenarnya. Karena sebenarnya dia bisa masuk dari ujung kepala ujung kaki nih, si kuman toksoplasmanya ini. Tapi kalau misalnya kita peliharanya juga bersih, karena biasanya kan tokso itu adanya di kotoran kucing. Atau kalau misalnya kita makan di luaran, makanannya nggak mateng, daging-daging nggak mateng, sayuran juga biasanya tuh dari makanan lalapan yang nggak bersih dicucinya. Kan suka ada kotoran yang nempel di situ. Takutnya kotoran kucingnya yang ada toksoplasmanya ini masuk di makanan itu, terus kita makan, akhirnya kita bisa terinfeksi. Nah, jadi kayaknya nggak perlu khawatir selama kita bisa menjaga kebersihan kucingnya. Terus juga kalau kita mau makan, tuh harus pastikan cuci tangan dulu, cuci tangan yang bersih, makanan yang dimakan juga harus mateng. Terus misalnya makan lalapan, sayuran juga harus bersihkan dengan baik, dicuci dengan sabun yang khusus sayur dan buah, gitu. Tapi ngomong-ngomong soal tokso, itu nggak hanya bisa nyerang wanita aja. Pria juga bisa. Bisa. Bahkan bukan cuma ke alat reproduksi aja, tapi ujung kepala, ujung kaki. Tapi ngomong-ngomong soal toksoplasma, aku dulu pernah loh ngalamin. Oh ya? Iya. Sampai gimana? Jadi tahun 2010 tuh tiba-tiba mata kiriku tuh sakit banget. Ternyata glaukomanya tinggi banget, tekanan bola matanya tinggi banget, ada glaukoma. Pas dicek, itu ada nanah di dalam bola mata. Ternyata, dan itu gejalanya adalah pertama tuh sakit, terus lama-lama nggak bisa lihat, dan sampai ngalamin buta sebelah di mataku. Jadi mata kiriku tuh nggak bisa lihat, gelap semua gitu. Nah, gara-gara, nah karena aku pernah pelihara segala macam binatang. Segala binatang? Yang bisa dipelihara. Itu jadinya aku sempat kepikiran ke situ. Cuma karena aku tahu banget nih bahwa sebenarnya bukan karena binatangnya, tapi mungkin karena kotornya, karena nggak sterilnya. Makanya gitu harus kan. rajin kan ya, Sini aja. membersihkan, ya kan dokter? Karena harus rajin bersihin segala macem. Jadi aku tahu banget tuh waktu itu, paling nggak masih bisa disembuhin lah. Iya. Makanya harus hati-hati kalau mau pelihara binatang, pastikan yang memang terawat, harus bersih, vaksin. Terus kotorannya juga harus benar-benar dijaga gitu. Mami, Aduh. tolong apa sih? Ngomong-ngomong tadi kan kucingnya sempat dengkur ya. Kamu tadi sempat dengar kucing dengkur ya? Percaya nggak sih kalau dengkuran kucing juga ada manfaatnya? Untuk mengurangi penyakit-penyakit atau kekakuan pada tulang dan otot. Caranya gimana? Didengerin dengkuran ya. Jadi dengan terapi nih, dengkuran kita mangkuk kucing, terus kucingnya mendengkur, itu kan keluar suara sekitar 20 sampai 140 Hz. Jadi dengan dengkuran itu lama-lama itu muncul stimulus agar otot-ototnya itu rileks. Jadi bisa mengurangi low back pain atau mungkin sakit kepala. Iya, mungkin kalau dengkur kucing mungkin iya kali dokter begitu ya, tapi kalau dengkurnya manusia, aduh mah. Berisik ya. Nggak bisa tidur lagi. Puspa dokter. Bagus juga nih satu lagi manfaatnya kalau kita mau pelihara binatang atau berinteraksi dengan binatang seperti ini. Kucing-kucing ini bisa membantu supaya menolong orang-orang yang terkena autisme. Oh ya? Jadi untuk anak-anak yang menderita autisme lebih banyak interaksi dengan binatang peliharaan itu lebih baik sebenarnya. Iya. Oke lah pemirsa, kalau gitu kita masih mau main-main lagi nih sama kucing-kucing yang ada di sini nih, lucu-lucu. Tapi pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap saksikan Dokteros Indonesia. Benarkah berendam di air panas atau onsen dapat membuat kulit terasa muda? Simak informasinya setelah yang satu ini.